Selamat datang di IJ Nauman Channel. Bicara pendidikan, sekolah, dan madrasah. Jangan lupa subscribe dan like ya. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, pertemuan kali ini kita masih berbicara tentang akreditasi sekolah dan madrasah, khususnya tentang dokumen-dokumen yang akan diupload di Sispena. Video ini merupakan video ke-6 dari 7 video yang saya siapkan tentang dokumen-dokumen yang akan diupload ke Sispena. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, salah satu tugas atau kewajiban sekolah atau madrasah, terutama panitia akreditasi, adalah mengunggah atau mengupload sejumlah dokumen dan bukti kinerja di Sispena. Sebenarnya, mengupload dokumen itu tidak sulit karena untuk mengakses Sispena, username dan password yang digunakan adalah NPSN sekolah atau madrasah. Hanya saja, sebelum mengunggah dokumen di Sispena, tentu harus dipilih dulu dokumennya. Karena mungkin saja tidak semua dokumen yang dibutuhkan setiap butir kinerja itu diunggah ke Sispena, atau dokumen-dokumen itu diunggah secara terpisah, tidak dalam satu file. Misalnya, untuk butir kinerja nomor 30 yang berbunyi sekolah atau madrasah menerapkan pengelolaan guru dan tenaga kependidikan secara efektif, efisien, dan akuntabel pada kegiatan rekrutmen, seleksi, penugasan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, kompensasi, dan penghargaan atau sanksi. Dokumen yang diperlukan antara lain adalah 1. Uraian tugas guru dan tenaga kependidikan lainnya, SK pembagian tugas guru, penilaian kinerja guru dan SKP, bukti pemberian penghargaan atau sanksi. Hampir semua dokumen tersebut diupload di Sispena, namun pengunggahannya atau penguploadannya dilakukan secara terpisah-pisah. Nah, karena itu, untuk menyiapkan atau membuat dokumen dan bukti kinerja, tentu sekolah atau panitia harus pertama memahami jenis dokumennya, kemudian mengetahui dan menguasai struktur dan isi dokumen-dokumen tersebut. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, berpedoman kepada pelaksanaan akreditasi tahun lalu, terdapat sebanyak 58 dokumen yang harus diunggah atau diupload di Sispena. Pada video kali ini, kita hanya akan membahas 5 dokumen yang akan diunggah, yaitu pertama, dok nomor 39 atau dokumen nomor 39, yaitu panduan atau SOP pelaksanaan tugas guru _ tenaga kependidikan. Dokumen 39 ini merupakan bukti dari butir kinerja nomor 30. Kemudian dokumen nomor 40 atau dok 40, yaitu jadwal mengajar guru, penugasan lain yang dibebankan kepada guru dan pembagian tugas tenaga kependidikan. Ini juga merupakan bukti dari butir kinerja nomor 30. Kemudian dok 41, dokumen penilaian kinerja guru berupa format penilaian kinerja. Juga bukti dari butir kinerja nomor 30. Kemudian dok 42, hasil penilaian kinerja guru. Ini juga berkaitan atau merupakan bukti dari butir kinerja nomor 30. Kemudian dokumen penilaian kinerja tenaga kependidikan berupa format penilaian kinerja.
Kemudian Dok 44 hasil penilaian kinerja tenaga kependidikan, dan Dok 45 bukti penghargaan atau sanksi seperti piagam, sertifikat, foto, video, surat peringatan, SK, surat teguran, buku atau catatan pelanggaran dan sebagainya. Semua dokumen yang saya sebutkan tadi merupakan bukti dari butir kinerja nomor 30. Kemudian Dok 54 yaitu dokumen program layanan BK dalam bidang pengembangan pribadi, sosial, akademik, dan pendidikan lanjut atau karir. Dan Dok nomor 55 itu dokumen laporan layanan BK bidang pengembangan pribadi, sosial, akademik, dan pendidikan lanjut atau karir. Baik, Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, sekarang mari kita cermati dokumen nomor 39 atau Dok 39, yaitu panduan SOP tugas guru tenaga kependidikan. Dokumen ini merupakan bukti dari butir kinerja nomor 30, yaitu sekolah atau madrasah menerapkan pengelolaan guru dan tenaga kependidikan secara efektif, efisien, dan akuntabel pada kegiatan rekrutmen, seleksi, penugasan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, kompensasi, dan penghargaan atau sanksi. Seperti diketahui, salah satu tugas atau kegiatan manajerial kepala sekolah atau kepala madrasah adalah melakukan pengelolaan guru dan tenaga kependidikan. Pengelolaan antara lain mengatur penugasan guru dan tenaga kependidikan. Untuk itu, harus dibuatkan panduan atau standar operasional prosedur (SOP) yang harus dipedomani oleh guru dan tenaga kependidikan dalam bekerja. Panduan atau SOP itu bisa berupa tata tertib yang mengatur hak dan kewajiban bagi setiap guru dan tenaga kependidikan. Dalam panduan tersebut harus diatur dengan jelas, misalnya tentang kehadiran, aturan berpakaian, penggunaan fasilitas sekolah, sanksi atau hukuman, dan penghargaan, dan lain-lain. Selain panduan tersebut, yang tidak kalah pentingnya sebagai panduan guru dalam mengajar adalah pembagian tugas yang tertuang dalam SK pembagian tugas. Nah, berkaitan dengan dokumen ini, yang akan diupload adalah satu, SK pembagian tugas guru dan tenaga kependidikan. Kedua, panduan tugas secara umum. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, sekarang kita bicarakan Dok 40 atau Dok 40, dokumen 40, itu jadwal mengajar guru dan penugasan lain yang dibebankan kepada guru dan pembagian tugas tenaga kependidikan. Dokumen ini masih merupakan bukti dari butir kinerja nomor 30, yaitu sekolah atau madrasah menerapkan pengelolaan guru dan tenaga kependidikan secara efektif, efisien, akuntabel pada kegiatan rekrutmen, seleksi, penugasan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, kompensasi, dan penghargaan (sanksi). Berdasarkan SK pembagian tugas, sekolah juga menyusun jadwal mengajar atau dikenal dengan daftar pelajaran. Nah, dokumen yang diupload adalah daftar pelajaran pada semester yang bersangkutan. Baik, Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita lanjutkan ke dokumen 41 atau Dok 41, yaitu dokumen penilaian kinerja guru. Dokumen ini merupakan bukti dari butir kinerja nomor 30. Jadi masih banyak
yang berkaitan dengan butir kinerja nomor 30 yang berbunyi, sekolah atau madrasah menerapkan pengelolaan guru dan tenaga kependidikan secara efektif, efisien, dan akuntabel pada kegiatan rekrutmen, seleksi, penugasan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, kompensasi, dan penghargaan atau sanksi. Di antara bentuk pengelolaan guru dan tenaga kependidikan yang harus dilakukan oleh kepala sekolah atau kepala madrasah adalah melakukan penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan. Untuk penilaian kinerja guru, saat ini terdapat dua jenis dokumen. Yang pertama adalah SKP, yang kedua adalah PK Guru. Nah, SKP saya kira sudah biasa formatnya, yaitu formulir sasaran kerja pegawai negeri sipil yang terdiri atas ada pejabat penilai, ada pegawai negeri sipil yang dinilai, dan ini sudah lazim atau sudah biasa dilakukan. Dan jenis yang kedua adalah penilaian kinerja guru atau PK Guru yang sudah dikembangkan oleh Kemdikbud sejak tahun 2020. Nah, PK Guru 2020 ini, format inilah yang akan diupload pada Sispena. Baik, Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, sekarang kita pindah ke dokumen 42 atau Dok 42 yang berbunyi hasil penilaian kinerja guru. Dokumen ini juga masih berkaitan dengan butir kinerja nomor 30 tadi. Nah, seperti sudah disampaikan, di antara bentuk pengelolaan guru dan tenaga kependidikan yang harus dilakukan oleh kepala sekolah atau kepala madrasah adalah melakukan penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan. Seperti tadi sudah dijelaskan, untuk penilaian kinerja guru saat ini terdapat dua jenis dokumen, yaitu SKP dan PK Guru. Nah, hasil penilaian tersebut, jadi hasil penilaian di akhir tahun, kalau dalam PK Guru disebut dengan nilai sumatif, maka nilainya bisa direkap untuk SKP dan juga bisa direkap untuk PK Guru. Nah, barangkali format berikut bisa dijadikan pedoman untuk rekap nilai SKP. Jadi, rekapitulasi hasil penilaian SKP guru. Jadi ada nama sekolah, kemudian tahun penilaian, diisi tahun berapa penilaiannya, lalu nomor 1, lalu nama guru, hasil penilaiannya bagaimana dalam angka dan dalam sebutan. Kalau ada keterangan, kita tambahkan keterangan. Kemudian hal yang sama juga bisa dibuatkan untuk rekap nilai PK Guru. Tentu hampir mirip datanya, tinggal diisikan sesuai dengan keadaan di sekolah atau di madrasah masing-masing. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan ke dokumen 43 atau Dok 43, yaitu dokumen penilaian kinerja tenaga kependidikan. Dokumen ini juga masih merupakan bukti dari butir kinerja nomor 30 tadi. Sama dengan dokumen 41, di antara bentuk pengelolaan tenaga kependidikan yang harus dilakukan oleh kepala sekolah atau kepala madrasah adalah melakukan penilaian kinerja tenaga kependidikan. Untuk penilaian kinerja tenaga kependidikan saat ini digunakan format SKP atau sasaran kerja pegawai negeri sipil. Nah, saya kira formatnya sama dengan yang sudah kita lihatkan tadi. Nah, format ini lah yang dikirim atau diupload di Sispena. Nah, sekarang kita lanjutkan ke dokumen 44 atau Dok 44, yaitu hasil penilaian kinerja tenaga kependidikan. Dokumen 44 ini juga masih merupakan bukti dari butir kinerja nomor 30. Sama dengan dokumen 42, di antara bentuk pengelolaan guru dan tenaga kependidikan yang harus dilakukan oleh kepala sekolah atau kepala madrasah adalah melakukan penilaian kinerja tenaga kependidikan. Untuk penilaian kinerja tenaga kependidikan seperti tadi sudah kita bicarakan, itu kita menggunakan format SKP. Nah, yang diupload adalah rekapitulasi hasil penilaian
SKP Tenaga Kependidikan. Mungkin formatnya bisa seperti yang kita lihat ini. Terdiri atas rekapitulasi hasil penilaian SKP Tenaga Kependidikan, sekolah apa, tahun penilaiannya kapan, kemudian nomor, nama tenaga kependidikannya siapa, hasil penilaiannya dalam bentuk angka dan dalam bentuk sebutan. Baik, Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, sekarang kita lanjutkan ke dokumen 45, yaitu bukti pemberian penghargaan dan pemberian sanksi. Dokumen ini juga masih berkaitan dengan butir kinerja nomor 30, bahwa di antara bentuk pengelolaan dan pembinaan yang dilakukan kepada guru dan tenaga kependidikan adalah pemberian penghargaan atau reward dan pemberian sanksi atau punishment. Penghargaan tentu diberikan kepada guru dan tenaga kependidikan yang dinilai berprestasi dalam melaksanakan tugas. Sedangkan sanksi diberikan kepada guru dan tenaga kependidikan yang melanggar peraturan atau dinilai lalai dalam melaksanakan tugas. Penghargaan yang diberikan dapat berupa, misalnya pertama, pemberian satya lencana atau pengusulan pemberian satya lencana 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun. Kemudian bisa juga berupa pemberian piagam atau sertifikat dan lain-lain. Dan yang ketiga, pemberian hadiah pada acara tertentu, seperti pada HUT RI, pada Hardiknas, pada peringatan Hari Guru, dan lain-lain. Nah, selain memberikan penghargaan, sanksi juga dapat diberikan dalam bentuk pertama berupa catatan pelanggaran yang dilakukan oleh guru atau tenaga kependidikan. Tentu catatan yang dicatat tentu setelah dikonfirmasi kepada guru atau tenaga kependidikan yang bersangkutan. Sebab kalau tidak dikonfirmasi, nanti tentu akan disanggah atau dibantah oleh guru yang bersangkutan. Kedua, bisa berupa surat peringatan, di surat teguran tentang pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh guru atau tenaga kependidikan yang bersangkutan. Dan yang ketiga adalah penjatuhan hukuman disiplin, baik itu berupa hukuman disiplin ringan atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat. Nah, dokumen yang diupload adalah bukti pemberian penghargaan dan bukti pemberian sanksi kepada guru dan tenaga kependidikan itu. Nah, Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, sekarang kita lanjutkan ke butir kinerja nomor 54 atau DOK 54, yaitu program layanan bimbingan dan konseling. Dokumen ini merupakan bukti dari butir kinerja nomor 34, yaitu yang berbunyi, sekolah atau madrasah memberikan layanan bimbingan dan konseling siswa dalam bidang pribadi, sosial, akademik, pendidikan lanjut, dan karir untuk mendukung pencapaian dan pengembangan prestasi siswa. Layanan bimbingan dan konseling adalah program layanan pengembang diri siswa, baik secara individu maupun kelompok, untuk memahami potensi diri, potensi sosial, dan karir siswa menuju dewasa dan keberhasilan belajar di sekolah atau madrasah, baik yang sedang dijalani ataupun lanjutan nantinya. Layanan tersebut mencakup bidang pengembangan pribadi, sosial, akademik, dan pendidikan lanjut atau karir. Di SD mungkin sudah diketahui bahwa bimbingan dan konseling ini diampu oleh guru kelas. Sementara pada jenjang SMP, MTS, SMA atau MA dan SMK atau MAK, layanan bimbingan konseling itu diberikan atau diampu oleh guru bimbingan dan konseling. Sama dengan mata pelajaran yang lain yang menyusun RPP,
maka guru BK juga membuat atau menyusun program rencana atau program layanan bimbingan dan konseling. Dokumen yang diupload adalah program layanan tersebut. Nah, sekarang kita lanjutkan ke dokumen 55, yaitu laporan layanan bimbingan dan konseling. Ini juga merupakan bukti dari butir kinerja nomor 34 yang berbunyi sekolah atau madrasah memberikan layanan bimbingan dan konseling siswa dalam bidang pribadi, sosial, akademik, pendidikan lanjut, dan karier untuk mendukung pencapaian dan pengembangan prestasi. Setelah memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada siswa, salah satu kewajiban berikutnya dari guru bimbingan dan konseling adalah membuat laporan layanan bimbingan dan konseling tersebut. Jadi kalau guru mata pelajaran memberikan ujian, memberikan nilai, maka guru bimbingan dan konseling membuat laporan layanan bimbingan dan konseling itu. Nah, yang diupload pada dokumen ini adalah laporan layanan bimbingan dan konseling dari guru BK di sekolah atau madrasah tersebut. Bapak dan Ibu, warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, demikianlah pembicaraan kita kali ini. Saya ingatkan kembali agar dokumen-dokumen dan bukti kinerja yang akan diunggah tersebut disimpan dalam folder khusus yang mudah menemukannya atau mudah untuk menguploadnya. Kemudian semua dokumen dan bukti kinerja disimpan dengan format PDF. Dan jika mengalami masalah atau kesulitan, silakan hubungi tim IT Ban SM Provinsi yang bersangkutan. Saya ucapkan selamat bekerja dan saya doakan pekerjaan Bapak dan Ibu merupakan dedikasi di bidang pendidikan. Juga saya sampaikan bahwa selain video tentang dokumen-dokumen yang akan diupload ini, juga terdapat video-video saya tentang strategi memahami butir-butir dalam IASP 2020. Sekali lagi, cari dan tonton terus IJ Nauman Channel. Jangan lupa subscribe dan like ya. Terima kasih dan salam dari saya, Indra Jaya Nauman.